Yang spesial apa gitu? Apa nih? Mbak-mbaknya. Apa nih? Susunya gede. Ini harus jujur tak katakan biar ternyata memang intrik-intriknya itu ono wong jualan. Itu istilahnya Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nah kok susune ageng iya. marahin das ngelu. Piye iki? Enake sore iki manopo iki ngelih iki wisane? Nah apa ya sore-sore? Nah, sore-sore enak ngene iki bakmi enak jane ya. Gimana ada konco sajen Konco sajen yang ya. minta diceritain Heeh. tentang gudeg. Oh Iya, lah, nek gudeg ya siap lahir batin ya. Oh, Nah, ya. Iya, wong Dan kuwi. ceritanya pun harus dari sisi yang berbeda. Iya. Itu Heeh. ben ra koyo liyane. Ora nek liyane mung gudeg neng kono ngene wis nanti tak critane sing seru-seru tentang gudeg nanti. Oke. Yuk lanjut yuk, mari kita berjalan-jalan kembali ke masa lalu menceritakan gudeg. Menceritakan gudeg Sakjane mbiyen ngopo. Oke ya, ini kalau kita masalah Gudeg. gudeg ini menjadi ikonik Ya. ya ikonik kota Yogyakarta khususnya ya. Kalau sejarahnya gudeg kita harus tahu asal mula gudeg itu kok disebut gudeg itu kapan dan bagaimana. Itu sejarahnya itu pada saat mau membuat kerajaan di Kota Gede. Kota Gede. Ya, berarti sekitar abad 16. Ya, Tahun 1500 sekian, yaitu babat tanah Mentawok. Alas Mentawok. Alas Mentawok. Panembahan Senopati mau membuat kerajaan di Kota Kota Gede. Gede. Singkat cerita, prajurit-prajurit baru menebang pohon. Ya, terus ketemulah namanya pohon nangka. Pohon nangka ini nanti kalau dia berbuah, kalau muda itu disebut gori, buahe. Bahasa Jawanya gori. Gori ya. Terus nek muda lagi jenis ontel, masih Oke. cilik kuwi ontel, era. Terus gori, terus nek mateng jenis nongko. Oh. Nah ini diketemukanlah banyak gori, pohon nangka itu. Sama diketemukan juga pohon kelapa yang banyak juga ditanam di sini. Ya. Terus berhubung kebutuhan makanan, asupan makanan kan juga diperlukan banyak. Ya. Mereka meramu. Jadi si gori ini tadi, nangka muda itu tadi, dikupas, kemudian dicacah. Jadi bukan dipotong kecil-kecil, enggak. Nah, namanya cacah kan enggak teratur toh. Ya. Ya. Kemudian dimasukkan di suatu tempat yang besar, panci besar. Ya. Masukin santan. Oh, santainya dari kelapa. Santannya dari kelapa tadi yang ditemukan, kemudian dikasih rempah. Kalau rempah-rempahan kita memang sudah kaya. Ya. Barambang, bawang, nek berambang ini jenenge bawang merah. Terus kemudian ada jahe, ada laos, ya bumbu itulah. Nah, kemudian berhubung begitu banyaknya masaknya, itu butuh alat untuk mengaduk, bukan pakai solet opo jenenge irus sing cilik gitu. Pengaduk kecil. Pengaduk kecil bukan. Ini pakainya pengaduknya itu seperti dayung untuk Saking besarnya dayung kapal kecil itu ya. loh. Itulah itu ngaduk ngudak. Ya, jadi disebutnya ngudak. Ngudek. Ya. Nah, tepatnya ngudek nek wong Jawa bilangnya ngaduk, ngudek. Dari situlah asal kata mula gudeg. Jadi ngudek terus jadi gudeg. Sudah paham ya asal usulnya kalimat gudeg itu tadi menurut literatur seperti itu. Kemudian kalau kita masuk ke pembahasan teknis memasak gudeg, ya gudeg ini bahan dasarnya itu ada 3. Setelah era sekian sudah kita tinggalkan abad 16, kita menuju ke abad 19 ya, era-era 40-an. Itu bahan gudeg sekarang sudah melebar. Pertama dari nangka, yang kedua itu rebung. Tahu rebung? Rebung itu bambu yang muda. Anak bambu yang baru nongol itu diambil kan masih gendut itu bawahnya. Nah itu dicacah juga, biasanya diiris tipis-tipis. Nah itu disebut rebung ya. Yang ketiga adalah manggar. Tahu manggar? Apa itu manggar? Manggar itu bakalnya kelapa di pohon kelapa ya. Itu kalau sebelum dia mekrok gitu, mekar itu. Nek sudah mekar sudah tampak ada bluluk itu bakalannya kelapa ya. Itu sebelum mekrok itu. Mekar sebelum mekar.
itu dipangkas, diambil, itu manggar gitu loh. Itu manggar. Terus itu bahannya nanti akan kita bahas satu-satu karena keperuntukannya itu juga beda. Jadi kalau gudeg nongko itu yang sering kita makan, berarti strata bawah. Bisa dikatakan demikian ya. Terus kemudian kalau rebung ya itu pesanan khusus. Spesial order rebung. Karena kalau nggak biasa makan rebung, kadang lidahnya gatal. Itu loh efek dari si pohon bambu itu. Kalau nggak bisa ngolahnya dengan baik, kalau bisa ngolahnya dengan baik, yuk enak. Wong sering dipakai lumpia atau isi lumpia ya, toh. Ya. Terus kemudian yang paling tinggi adalah manggar. Gudeg manggar. Gudeg manggar. Gudeg manggar ini dulu dipakai kalau raja mengadakan pesta. Itu gudegnya manggar. Ya. Mosok raja di kota Yogyakarta ndak ada gudeg. Terus nek gudegnya nganggo gori ya podo manggar. Karena manggar mesti lebih lezat. Saya biasa bikin nanti. Nanti kita ceritakan. Itu dari segi bahannya ya. Sekarang kalau dari segi jenis ada gudeg basah, gudeg kering. Ya, kalau gudeg basah itu sampai proses direbus tok. Jadi sampai masih ada kuahnya. Masih ada kuahnya di santan terus ada kuahnya. Nah, kalau gudeg nanti kering itu ada lanjutannya. Yo nek kering namanya mesti dikeringkan. Apa sok duwe sing Oh itu nanti hubungannya sama kenapa ada gudeg siang sama gudeg malam. Aduh, gudeg malam tapi kembali lagi itu tes ya, rasa. Pengen apa aja bisa ya. Kalau kebanyakan di kota Jogja sekarang ini gudegnya adalah gudeg kering. Karena gudeg kering itu lebih tahan. Ya bisa 2-3 hari. Bahkan sudah ada sentuhan teknologi pengolahan hasil pangan gitu ya. Gudeg kaleng. Kita akan cerita cara membuat gudeg. Sekarang apa? Gudeg nongko sih ya. Nah, walaupun nanti sama itu caranya masak. Kalau gudeg nongko itu dicari ya nongkone gori ya. Nangkanya gori. Maksudnya nek nongko itu sudah mateng. Nangka muda atau disebut gori. Ciri-ciri mudanya gimana? Kira-kiranya? Kira-kiranya gini, ya bentuknya mesti urung gede. Terus kalau ditutuk, dipukul-pukul gitu, itu tidak bunyi buk-buk, tidak menggema. Jadi masih keras gitu loh. Kalau barang keras dipukul kan tidak buk-buk gitu loh ya. Karena kalau dipukul buk-buk itu sudah berubah dia menjadi nangka. Mateng toh, dalamnya kan lembek. Makanya dipukul bubuk sama yang pastinya baunya. Ya, bau sama perubahan warna si kulite gori itu tadi. Kalau yang masih disebut gori itu hijaunya rodok kuning-kuningnya itu masih dominan. Nanti kalau sudah jadi nangka, sing apa kuwi kaya rine itu tutul-tutule kae lho. Ya, itu wis coklat. Itu coklat. Oke. Sekarang balik ke masalah itu cara membikinnya ya. Gori dicacah. Nah, kita siapkan bumbunya. Bumbunya pasti ada santan. Ya, terus kemudian siapkan bawang putih, bawang merah, ketumbar, pakai laos, pakai serai, pakai daun jeruk. Daun jeruk. Ya. Sudah direbus dulu gorinya untuk menghilangi getah. Setelah dikupas, cuci, si gorinya ini direbus dulu. Ya. Direbus sampai umep, airnya dibuang sampai mendidih lah. Wong iki nang Jawa kulture. Airnya dibuang, baru santannya dimasukkan. Bersama bumbunya. Ya, ini mau bikin gudeg basah. Pertama emang gudeg basah dulu yang dilalui. Sudah, masukkan semua bumbunya, ditunggu. Ya, ditunggu. Nah, untuk membuat warna merah biasanya ditutupi daun jati muda. Jadi bukan pewarna ya? Bukan pewarna. Daun jati muda itu kalau enggak pakai itu biasanya pakai batok kelapa. Batok kelapa taruh bawah sendiri baru ditumpangin gori itu tadi. Itu loh. Nah, di tahun-tahun 70 segala macam dulu ya, itu ada isu itu dicampuri sama saren. Tahu saren? Tahu. Saren itu darah yang mengental. Itu kan juga memberikan efeknya. Tapi itu tahun-tahun yang lama. Ya, setelah dikasih tahu ya semua kan berubah.
Ya, itu cara masaknya gudeg seperti itu. Ditunggu sampai mateng mestine. Kira-kira berapa jam ini? Enggak lama, kalau gori itu di 1,5 jam sudah 1,5 jam. sudah mateng. Itu pakai kompor, Oh, apinya bebas. khusus apa bebas? Bebas. Kalau enak, nanti kita cerita ada beberapa toko gudeg legendaris di Jogja itu enggak mau pakai kompor, tapi pakai kayu. Kayunya saja milih, tidak sembarang kayu. Nanti itu kita ceritakan. Terus kita balik ke masak gudeg ini tadi ya. Kalau sudah matang ya sudah. Gudeg ini spesialnya begini. Gudeg ini ditemani oleh siapapun mau. Seperti karakter orang-orang Jogja. Ditemani oleh siapapun mau dan cocok. Gudeg mau ditemani sama tempe bacem ya mau. Gudeg mau ditemani sama opor ayam ya mau. Ya. Terus gudeg ditemani sama telur mau. Ya. Gudeg ditemani sama sambal goreng, krecek, ya mau. Itu Berarti bisa aneka macam lauk. bisa aneka macam lauk. Tapi kalau saya masak gudeg itu tak campur sekalian. Jadi lauk yang mau bidangan itu tak campur sekalian. Aku mau pengen ayam atau sapi, masukkan jadi satu. Maksudnya biar apa itu? Lebih lezat. Oh. Jadi gudegnya lebih lezat. Beda dengan gudeg-gudeg yang dijual. Kalau gudeg-gudeg dijual itu dipisah. Ya, ya. Karena mereka dijual itu kan perlu waktu. Nek payu nek ora kan sesuk dinget meneh. Karena gudeg itu nek dinget nyolot nah. Nek saya buat begitu. Saya campurin aja masukkan. Itu. Ya dah, sekarang nek rebung prosesnya sama, gudeg rebung. Ya, rebung pasti harus direbus dulu 2-3 kali rebung itu. Nek enggak itu nanti gatel. Itu kalau rebung itu berarti udah nggak pakai gori ya? Enggak, ini jenisnya beda lagi. Jadi emang Rebungnya sendiri gitu loh. Ada kalanya ya di mix karena jual di luar itu kadang kan gori susah. Ada periode-periode tertentu si pohon nangka ini enggak berbuah gitu loh. Ada periode tertentu bungnya sudah jedul. Itu dicampur. Enak juga, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kemudian untuk cerita ya, ini namanya gori itu paling banyak dihasilkan di daerah Gunung Kidul dan lain-lain sana. Gorinya juga lebih enak, lebih bagus. Itu kita balik ke cerita rebung ya, masaknya ya. Rebung setelah direbus beberapa kali, ya, baru dimasukkan santan. Jadi rebus dibuang airnya, rebus lagi dibuang airnya, baru dimasukkan santan. Santan nggak sekali merebus. Nggak sekali merebus. Santan pun ada 2 macam. Pertama santan encer untuk mematangkan. Kemudian nanti kalau sudah matang, saat-saat setengah jam terakhir katakanlah seperti itu ya, dimasukin santan kental untuk membuat kanil. Kanil itu kalau santan sudah umek, sudah mendidih, terus dia mengrombol gitu loh. Apa kuwi jenenge? Ya. Gerombol, ngerti tak Mas? Ya. Jadi ke kanil gitu loh. Itu enaknya di situ nanti. Ini santannya pun bukan santan beli instan itu ya? Ora, santannya asli meresi dewe, kelapanya dari Kulon Progo. Ya. Itu, terus gulanya tadi, yang bumbu tadi, kalau mungkin tadi kelewat belum kita nyebut gula Jawa, gulanya juga dari Kulon Progo. Beda, kan gula Jawa itu ada gula Jawa super, gula Jawa biasa, ada gula aren. Itu kalau top ya pakainya gula aren, dia bisa memberi warna coklat, rasanya juga tidak manisnya tidak abal-abal. Nek gula Jawa biasa itu dikasih tepung, jadi proses membuat gula kelapa dari nira, terus direbus, itu campuri tepung ya, sama campuri air tebu. Gue nyubal tepungnya itu biar apa? Biar kiloannya nambah, makanya harganya jadi juga padat ya. Jadi lebih padat. Neng yo enak rasanya gitu karena perbedaannya jauh. Kalau gula yang super itu sekilo sudah 19.000. Kalau gula yang kelas 2, gula Jawa kelas 2 itu di pasaran masih 13.000. Nah kalau gula aren memang dia sudah di 25.000. Cara membedakan gula aren dan gula super tahu caranya? Belum. Nek gula aren itu dicuil gampang. Gula aren Dicuil, dipatah gini gampang. Iya, empuk dia masalahnya. Dan mesti hitam. Pasti hitam. Pasti hitam. Nggak ada gula aren itu warnanya kuning ya. Ya loh. Nek gula super itu tergantung niranya. Niranya itu posisinya lengunduh enom po tuwa. Itu ada ilmunya dia.
Maksudnya begini, jadi nira itu dari manggar tadi loh sebetulnya. Ya. Dibuka, terus kemudian diiris atasnya itu tadi, terus dimasukin bumbung. Kalau orang deres, kalau orang di desa bilangnya deres gitu loh. Itu ada muda, ada tua niranya. Nanti kalau niranya itu tua, hasilnya gulanya enak. Hitam itu. Oh, kita rebung sudah ya. Cara masaknya ya praktis hampir sama. Tinggal nanti bagaimana kita untuk memodifikasi. Kalau tidak dijual, saya kan suka bikin gudeg, tapi tidak untuk dijual. Sehingga tak lebone apa-apa. Nah, paling isor kayak skengkel. Apa itu skengkel? Tulangnya sapi. Oh. Yang ada sumsumnya. Wah, itu memberikan efek yang dahsyat itu rasanya. Ya. Terus lapis kedua nanti baru nek mau pakai gori, tumpangi gori. Jadi berlapis-lapis, enggak nanti gosong. Karena bayangkan kalau dengan kasih skengkel dan lain itu perebusannya ya kurang lebih sekitar 2-3 jam. Ya, jadi lebih lama ya. Lebih lama. Paling atas sendiri kasih ceker. Wah, istimewa nek itu nanti. Sudah sekarang kita ke gudeg manggar ini yang harus perlakuannya khusus ya. Sama dengan gori maupun rebung. Manggar itu begitu kita turunkan dari pohon kelapa, kita keluarkan dari sarangnya, kan ujungnya kayak keris itu nanti. Ya itu kita buka manggarnya, harus segera dimasukkan air panas. Kalau enggak nanti dia merah. Oh, berubah jadi merah. Berubah jadi merah, kena angin itu berubah jadi merah. Didiamkan 10 menit, 30 menit merah dia. Masuk angin. Masuk angin, harus dikeroki dap, masuk angin. Ya, itu. Nah, itu sudah banyak yang jual sekarang. Ya, kalau era-era dulu jarang. Karena apa? Orang masak manggar ini jarang. Ya, boomingnya manggar ini kan di era tahun ya kuliner 2000-an lah. Sudah orang mencoba. Nah, saya, terutama ibu, punya tradisi. Kalau lebaran pasti buat gudeg manggar. Jadi di era 80 itu kita sudah buat gudeg manggar. Caranya ya kongkonan Pak Bon suruh ngambilkan. Kita kan punya kebun gitu loh, Pak. Juga no manggar, naik dia ke pohon kelapa. Itu, jadi ini cerita yang manggar cara masaknya gudeg tadi ya. Sudah, setelah diambil, manggarnya direbus, masukkan air panas, tunggu. Ya, enggak usah lama, cukup setengah jam aja. Nanti manggar diangkat itu sudah putih manggarnya. Oh, itu ya kecoklatan tapi bukan merah ya. Warna manggar gitu ya. Asli warna manggar seperti waktu dia dipetik, sama begitu dikasih air panas sama seperti itu. Nah, untuk manggar itu memang harus disiapkan bumbu yang lebih detail, tapi pada intinya sama, yaitu selera. Kalau di keluarga itu manggar nanti salah satunya pakai ebi masaknya untuk memberikan rasa beda. Itu nek bumbunya sama, bawang putih, bawang merah, ada kencur, ada jahe, ada laos, ya ada gula Jawa, ketumbar, ya itu intinya ketumbar juga, ya toh. Terus nanti godong jeruk, ya terus ada daun serai. Nek saya senengnya semua tak blender, karena apa? Memberikan citra rasanya lebih kuat. Itu nek zaman dulu kalau laos ya udah dipotongi, ya serai hanya diuntel-untel masukkan, daun jeruk sama cemplungkan. Padahal daun jeruk ini keluar aroma daunnya yang dasar itu kalau dia dibuka. Kan daun jeruk itu kan tengahnya ada tulangnya daun itu loh. Nah itu disobek, harusnya begitu. Nek enggak disobek enggak keluar nanti. Kalau itu bumbunya sudah, nek saya tak blend ya. Terus kemudian manggar yang sudah direbus tadi, dikeluarkan dulu. Jenenge ditus nek basa Jawa nih. Ditiriskan bahasa Indonesia. Manggarnya itu dimasukkan ke bumbu. Masukkan ke bumbu dulu, kemudian disusun di dalam panci yang mau kita masak. Ya, biasanya saya landasi bawahnya itu enggak pakai skengkel, kalau enggak mau pakai sapi, kalau kita mau pakai ayam atau bebek, ya toh, kita kayak piring nih sore. Bawahnya itu kasih piring biar enggak gosong. Oh, biar enggak gosong. Biar enggak gosong. Nah, kasih piring, kemudian daging dulu pertama masuk. Kalau mau bebek ya bebek dimasukkan, kalau mau ayam jago masukkan, kalau mau daging masuk. Atau dicampur. Jane paling enak itu campur nganggo daging sapi, nganggo daging ayam atau bebek. Wah, sedap itu. Sudah setelah dibumbuin kan si manggarnya kita masukkan ke bumbu tadi. Ya, manggarnya disusun. Kalau manggarnya disusun, bumbunya diciduk masukkan di
tabur di atasnya manggar lagi. Kita buat lagi, susun lagi, dagingnya masukin manggar lagi. Kalau itu sudah masuk dinaikkan ke kompor. Kalau sekarang pakai kompor. Kalau paling enak ya pakai areng, anglo, gitu. Itu paling enak, gitu. Tapi kan sekarang kondisi modern dan dipangan dhewe to iki ceritane iki. Ora didol gitu loh. Ya. Kalau itu sudah, masukkan santan yang belum kental. Ya kan kita buatnya santan 2 macam. Cara meresih santan tahu enggak kalau banyak pakai apa? Apa? Pakai serbet, kain lap. Ya, ya. Masukkan situ tinggal diuntir. Bukan terus satu-satu kita persi terus digenggam kayak ayo kemeng nek itu yo. Wong butuhnya banyak kok. Jadi kalau 2 kilo manggar, kemudian 2 kilo daging, ya kita butuh kurang lebih sekitar 3 kilo kelapa parut. Ya, itu akan nyus nanti rasanya. Formulasinya seperti itu. Untuk selanjutnya ya nanti bisa kontak ke kita. Sarjen akan menyediakan ya tutorial cara membuat gudeg yang dahsyat gitu. Oke, kalau itu sudah kemudian ditutup. Nah, kalau manggar itu tidak usah pakai daun jati. Ya. Karena manggar sudah ada warna merahnya nanti. Itu enggak pakai daun jati. Ditunggu, biasanya nanti itu didampingi oleh sambal goreng krecek. Ya, judulnya itu ya. Atau sambal goreng ati. Ya, nek carane kalau gawe sambal goreng kan gampang ya, seperti itulah. Sambal goreng ati ya begitu, tapi kalau sambal goreng ati, kalau atinya pakai beli di supermarket, ya ati impor, itu caranya beda lagi, ada lagi caranya. Ati utuh itu langsung direbus, airnya dibuang. Rebus lagi, airnya dibuang, baru diirisi. Karena kalau enggak itu baunya enggak karuan nanti. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai direbus, airnya yang dibuang ya. Direbus, airnya dipakai, artinya dibuang. Apa nek itu? Dan kreceknya pun, rambaknya ini milih. Paling enak itu rambak itu dari kulit kerbau, bukan sapi. Iya, karena tebal dia. Rambaknya itu kalau kulit kerbau istimewa. Nah, untuk yang di Jogja jarang adanya rambaknya kulit sapi. Pernah makan rambak untuk membuktikan rambak baik atau tidak? Caranya kalau umpamanya kita makan rawon, biasanya kan ada kerupuknya itu rambak. Ya, ada cerita tersendiri. Kalau rambaknya itu putih, warnanya putih banget gitu loh. Setelah kita makan itu seret. Itu hasil dari pengolahan kulit. Kalau seret hasil pengolahan kulit. Jadi kan kulit sapi masuk ke industri pengolahan kulit. Ya, mereka sudah obatin. Terus kemudian kan ada potongan leresannya itu loh. Nah, itu kadang diambil sama pengusaha rambak. Itu ini harap diketahui begitu. Ini saya tahu karena apa? Teman saya di Lumajang itu adalah perusahaan kulit. Dia ngasih tahu ke saya, nek makan rambak nganggo seret, biasanya aku sudah tercampur kimiawi karena apa? Sisa dari pengolahan kulit. Itu nek asline begitu dipotong sapi, nek yang di Goroyoso ya, itu kan kulitnya itu dijemur terus diirisi. Ya, itu dijemur diirisi. Kemudian ada pengolahannya. Maksudnya kayak ditem ngono lho. Apa kuwi jenenge? Ya, bukan direbus. Ya, apa diuapi mungkin ya. Ya itulah ya ngono lah, kayak ditem itu apa ya, dikukus ya. Jadi dikukus, kalau sudah dikukus dijemur, begitu kering ya digoreng jadi rambak yang kita makan enak itu ya. Ceritanya gitu. Kalau gudeg manggar begitu ya. Ya, itu tergantung selera. Lah kalau gudeg-gudeg yang ada di luar yang dijual, dia enggak pakai santan. Jadi si gudegnya itu tadi orang nganggo santan. Jadi gudeg manggarnya enggak pakai santan? Oh, enggak, nek manggar pasti dicampur karo ubur rampenya, karo daging dan lain-lain ya. Tapi bisa juga nih dibikin sendiri, bisa ditampilkan di piring tersendiri bisa. Ini kalau yang gudeg-gudeg yang ada itu yang gudeg kering ya, itu enggak pakai santan gudegnya. Santannya nanti disendirikan yang pakai areh itu tadi, atau dicampur sambal goreng krecek, atau ayamnya yang diarehi itu. Oke, kalau gitu sekarang kita akan melihat penjual gudeg yang fenomenal. Penjual gudeg yang fenomenal, gudeg Jogja yang fenomenal. Yang sudah tahu gudeg Bu Citro?
Bu Citro tahu. depan bandara. Ya. Ya itu adalah pertama kali gudeg kendil. Oh, pertama kali Gudeg penjual kendil. kendil. Gudeg kendil. Jadi cara packagingnya di dalam kendil. Oke. Ya, itu kan dulu mudah dibawa kemana-mana kendilnya itu. Ya, nek taste-nya, rasanya ya hampir sama lah. Suka-suka kita kalau rasanya ya. Hanya kemasannya berbeda ya, karena kendil itu mungkin. Kemasannya berbeda dan memberi aura yang cantik toh. Gowo gudeg kendil terus dimasukkan ke kereneng. Kereneng itu gowo itu loh, anyaman bambu Ya, itu loh. Pas anyaman Ya, bambu coba kalau kita mau ke Jakarta, bawa itu naik pesawat, rasanya seperti apa? Ya, ya. Ya, itu khas Jogja. Oh, dari Jogja ini. Terus kemudian gudeg Juminten, Gudeg Jember. ya, yang ada di Keranggan. Itu juga gudeg-gudeg lama itu. Nah, kalau gudeg Juminten lucu lagi. Dia untuk menjaga mutu dan rasa. Itu sampai kayu untuk bakar, kayu untuk masak. Itu bukan kayu sembarangan. Terus? Kayu sono keling. Keras loh itu masalahnya. Dia memang membutuhkan itu kayu sono keling itu baranya luar biasa dia bilang gitu. Baranya luar biasa. Belum nanti santannya, kelapanya itu diambilkan dari Kulon Progo. Daerah pantai. Daerah pantai itu santannya informasinya yang tukang masak itu tuh lebih kental, lebih jadi santan gitu loh. Karena dia arehnya yang khas. Pernah makan Juminten? Pernah. Nah itu arehnya khas ya. Rasanya arehnya itu gurih, manisnya itu Ya, pas ya, di lidah. Ya, jadi kekuatannya dia di areh itu. Nah, nek nangkanya, gorinya itu dari Mogiri diambil. Gorinya dari Ya, gula kelapanya, gula Jowone kuwi mau, Ya. ambilnya juga dari sentral Kulon Progo. Oh. Ya, Kulon Progo itu jadi potensinya luar biasa sana untuk itu ya. Itu masaknya beda, bahannya juga beda. Terus menggabungkan juga beda, kreceknya juga beda dia, ya. Terus gudegnya juga beda, tetap sama gudeg kering dia makainya. Jadi nanti dalam satu piring itu ada gudegnya, kemudian pakai telur ada telurnya, dikasih sambal krecek, ditumpangi itu tadi apa namanya Areh. arehnya. Ini yang Juminten dan Citro. Citro. Mana lagi ini? Nek yang rodok fenomenal bukanya gudeg pawon. Ini malam ya yang Malam itu yang di daerah dekat SGM sana Mujamuju itu. Ya. Ya. Itu dulu ceritanya lucu. Jadi namanya kenapa gudeg pawon? Itu betul-betul di pawon. Pawon itu artinya dapur. Dapur ya. Dia enggak pakai kompor enggak. Jadi pakai tungku besar panjang gitu loh. Tungku panjang gitu loh. Yang bisa isi 1, 2, 3. Sekali naik. Paling ujung air untuk bikin minum. Ya toh, bawahnya nasi, bawahnya sendiri gudeg. Itu dulu bukanya jam setengah 12, teng, Ya. teng. Nek urung setengah 12 orang dibuka. Dan itu sudah antri menggulita tuh. Apalagi kalau musim bola, anak-anak muda sampai sekarang pun anak-anak muda paling banyak. Ya, ya betul. Anak-anak muda, saya zaman ya kisaran 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu sudah makan di sana. Ya antri, nggak ada tempat duduk di luar. Ayo sekadung jejer ngono kuwi. Kaya nunggone apa juragane lewat. Itu gudeg pawon. Itu citra rasanya juga gudeg basah. Itu jadi ayamnya diareh langsung, dibuka ya langsung dia ngambilnya di situ. Itu dahsyat itu ya. Rasanya dahsyat itu. Untuk malam-malam. Oke, pawon. Lanjut yang malam mana lagi? Nah, malam Permata. Permata. Ya, gudeg Permata itu sama tipenya, sama-sama gudegnya kering, arehnya yang kuat. Arehnya itu ayamnya ada di situ. Itu loh ayamnya yang diareh sama telurnya. Sambal kreceknya ya dahsyat, pedes. Nah iya jadi sambel kok. Ada lagi di daerah Jalan Wates. Apa itu? Gudeg pincuk mbok sargem. Oh ya, Ini beda dengan yang lainnya. Dia menyajikan itu dipincuk, tahu pincuk? Tahu. Pakai daun, ya. Jadi enggak piring, terus bukan yang tataan dari apa, kayak akar itu tuh bukan. Itu murni pincuk. Itu kekuatannya juga diareh. Gudegnya enggak seberapa, kekuatannya diareh sama sambal goreng. Sambal gorengnya itu nganggo tolo. Tahu tolo kadang tolo ya, loh? ya. Wah, rasanya kalau sudah diramu, gudegnya ketemu manis loh, gudeg manis ya, ketemu areh yang gurih, ketemu sambal kreceknya yang pedes, minumnya teh jahe gula batu, semuanya pada antri
Ya, ya. Itu bukanya jam 9. Nanti dia jam 11 entek. Tapi dengan perjalanan waktu dulu dia buka warungnya ada di Jalan Hosokro Minato. Kontrak, habis kontraknya balik ke rumah. Nah sekarang diteruskan sama anaknya buka di depan BCA Mangkubumi. Tetap ada gudeg pincuk, Mbok Sadem. itu gudeg Mbok Sadem ya. Ya. Rata-rata gudeg zaman dulu pakainya pasti ayam kampung, ayam Jowo. Itu sekarang ini sebagian besar gudeg itu makainya ayam merah. Oh, ayam merah. Ya, ingat tuh ayam merah ya? Ya, yang afkiran itu yang ya. afkiran. Karena katanya rasanya hampir kayak ayam kampung. Le kerasnya ya toh, tapi tetap beda. Nah, ini untuk membedakan itu pakai ayam kampung atau ayam merah. Ya. Delok wae pupune. Oh, dari itu. Pahanya. Kan nek paha gudeg itu mesti dicampur sama ceker. Jadi Ya, ora mung betul. paha tok, ya toh? Kalau ceker kuwi atau pahanya itu pendek, mesti ayam merah. Oh, jadi kalau pendek, Ayam merah. Kalau ayam kampung, ayam Jawa panjang pahanya. Dari situ tampak sudah. Dan rata-rata mereka nggak mau pakai ayam jago. kenapa itu? Ya Alot. alot, lemaknya kurang gitu kan. Lemaknya itu kan yang membuat enak. Wis ngerti tuh cara membedakannya ya. Ya, ya. Kadang ada penjual gudeg itu daripada ditanya-tanya, cara mbubuti ngilanginya bulu itu, Yang putih. nyabuti bulu itu nggak dibersihkan banget. Jadi tampak di situ kalau warnanya itu bulunya hitam, nah itu mesti ayam kampung, ya toh. Itu kalau bulunya itu mulus, terus kemudian ada rambutnya kecil, ayam merah. Gitu. Ya ini bagi penggemar tertentu saja lah yang Ya. rodok riwil ya. Rodok Kalau riwil. nek pas ngelih ya langsung hantam, apalagi harganya juga jauh berbeda. Kalau harga sekarang pakai paha gudeg ya sak jeruke es teh kok es jeruk ngono 30.000 pakai paha. Tapi kalau itu ayam merah 20.000 mingan. Ada 12.000 ada sore-sore gini di daerah Wirobrajan itu selatannya Jogja 12.000. 12.000 sudah pakai paha. Tuh, itu bilangnya harus ditanya ini ayamnya apa? Nggih Jawa. Ayam kampung ya, kampung. Padahal itu ayamnya ayam merah. Bukan untuk menipu tapi ya namanya uang kan nggak bisa bohong toh. Iya toh. Masa ya ayam kampung sak porsi harganya 12.000 itu ayam kampung keblasok kuwi. Lah yo akhirannya kan hidupnya di kampung. Ya. Peliharanya di kampung. Betul lah ayam kampung. Oke, itu Mbok Sadem. Heeh. Terus sekarang lagi kalau gudeg yang lain fenomenal ya. Itu sing mbok sapa sing menjam-menjam. Oh, di daerah ya, Wirobrajan ya. Wirobrajan. Jadi Wirobrajan itu dengan Keraton Jogja ke arah barat, kurang lebih 2 kilo. Itu juga fenomenal itu ceritanya. Jadi mboknya itu jualan neng ramah. Ramai ora tau ngomong, ming hanya senyum-senyum. Makanya kita bilangnya menjam-menjam. Terutama senyum-senyumnya karo apa cah nom-nom. Ya toh, sampai saya itu survei ke rumahnya itu. Wah. Masuk ke dapurnya gitu loh. Tanya, kan memang senengnya saya kan begitu toh. Jadi kalau sudah akrab itu saya pengen tahu sak jantung-jantungnya seperti apa. Tanya apa? Tanya anak wedok. Wah, enggak punya anak sayangnya. Jadi dia pernah menikah terus gagal. Ya, sudah terus dia hidup sendiri di suatu kampung di daerah Wirobrajan. Saya tanya, dia hobinya apa? Majalah bola sama Joko Lodang. Oh, jadi dia hobinya membaca majalah. Membaca majalah bola sama nonton televisi ya bola. Dia hafal pemain-pemain Real Madrid segala macam. Tak tanyai, "Lho, Mbok, kok majalah bola karo ndelok televisi bola?" Ayo, karena apa jenenge pemainnya ganteng-ganteng. Bener nggak itu? Iya. Bener memang ya mungkin untuk mengisi apa namanya waktu yang kosong karena Ya. kalau masak gudeg ditinggal sudah. Nah kalau Joko Lodang dia senengnya itu adalah cerita misteri. Nah besok kita ungkap ini cerita misteri ini juga lucu karena kalau nggak salah kemarin ada permintaan toh. Ya, Ya. dari konco sajen. Konco sajen Makin banyak yang minta ya. yang minta Minta suruh diceritani. ya mengungkap misteri. Itu kalau Joko Lodang sama dia sinau boso. Joko Lodang kan bahasa Jawa. Ya. Itu yang dibeli majalahnya 2 itu. Oke. Itu. Mbok menjam-menjep itu memang arahnya juga kental pol itu. Ya terus dagingnya
Wah, empuk tenan wis. Dicokot itu wis ora nganggo gigi ra apa-apa. Saking empuke gitu. Itu ya pasangannya sama penjual sebelahnya yaitu wedang. Lucu lagi juga. Kenapa itu? Mbok menjam-menjep itu bisa membuat manajemen konflik Dengan penjual dengan minumannya. penjual sampingnya minumannya. Kalau bercerita dengan kita gitu, ngomong kayak hati-hati gawe minuman. Padahal mereka berpartner. Jadi dia seneng ngerasani, sok ngerasani. Sok ngerasani. Julid, julid apa? Bukan. Sebetulnya untuk membuat Bumbu suasana bumbunya. asik, Iya. bumbunya, suasana asik. Itu nanti kita ceritakan lagi masalah ngerasani itu ada pengalaman tertentu nanti. Sebetulnya itu kan intinya kan manajemen konflik Iya, toh. betul. Dia menciptakan konflik untuk membuat gairah. Gairah pada siapa? Ayo konsumen. Dia juga bisa gairah karena apa? Persaingan itu tadi. Iya. Nah ini singkat cerita, Mbok menjep itu meninggal, tidak ada yang mewarisi ilmunya. Saya dulu pernah, kan itu dapurnya itu pakai gedek itu bambu anyaman ya. bambu. Sudah mau roboh saya bilang, Mbok, ini tak bangunkan dapurmu ini pakai batako, bagus lah nanti aku bilang gitu. Ya. Nggak usah bayar, tapi aku diajari aja gawe gudeg. Nah dia jawabannya menjep, gawe gitu dong. Rayuan saya enggak berhasil. Itu loh, singkat cerita ya sudah. Dan dia bisa mempunyai peran yang bermacam-macam. Jadi bukan pribadian ganda, bukan. Ya, jadi waktu di rumah sama waktu dia on stage pas jualan itu beda. Nek di rumah judes dia. Di rumah judes. Dia bilang, engko urung jame. Suruh nunggu karena aku urung adus, urung ini urung. Jadi dia ngedol itu posisi wis adus, wis ayu, wis siap untuk berangkat. Ya, ceritanya itu tadi meninggal. Kemudian kekosongan warung ini ndak ada yang mengisi. Akhirnya apa? Yang jual minuman. Kan tetangganya mingan itu. Ya. Dia menggantikan jualan. Jadi dia melihat peluang itu. Ganti dia Ya. jualan. Ya, memakai perabotnya ya mbok menjep itu, panci dan lain-lain ya. Yang saya tahu karena pancine podo mbok dhek tuku yo piye aku gak ngerti tapi anggap kuwi nganggo perabot itu. Kelanjutannya karena mbok menjep itu meninggal dunia, itu yang jual wedang itu sekarang yang mengganti. Jadi penjual minuman tadi Minuman tadi itu mengganti memasak. Karena apa? Ya karena mereka tetanggaan yo tahu, kadang disuruh mbok menjep ya sogokno geni kan dia pakai tungku gitu loh. Atau aku titip tak ke warung, nah, itu dia tahu cara bumbune, cara ini dan suppliernya bahannya kan tahu. ya. Ayamnya kan disetorin sama si A, akhirnya dia bilang sama tetap aku setorono. Sekarang aku tak ganti untuk jualan. Terus singkat cerita, penggantinya ini itu hanya kurang lebih berumur 6 bulan meninggal juga. Nah, Mbok ini suatu misteri apakah Mbok menjep itu mengeluarkan sabdone seperti ingat Hamangkurat 1 ya itu apa seperti itu kami tidak tahu. Akhirnya sudah meninggal tidak ada yang jualan. Nah suatu ketika saya datang ke situ ada yang jualan yang ganti mbak-mbak muda kecil. Saya tanya niki sami kalih Mbok menjep apakah ini sama dengan Boten beda-beda, saya rumahnya jauh dari situ. Dia mengelak seperti itu, apakah karena takut ceritanya seperti itu? Ya takut naik kena sumpah terus itu atau bagaimana? Saya tidak begitu tahu. Tapi kapan itu kesana sudah tidak ada lagi, karena memang rasanya beda. Nah ini betul mungkin dia jauh karena rasanya beda sama yang produknya Mbok menjam. Nah, kalau itu ke arah lain ya ada lagi yang jual gudeg. Tapi bukan rasanya. Terus ya yang jual itu mbak-mbak. Yang jual mbak-mbak. Bukan. Nek mbok menjep kan wis simbok ya, usianya sudah. Ya mbok menjep 60 sih. Nek ini mbak-mbak. Itu loh, masih kurang lebih ya umur-umur tapi sudah nikah lah itu umur-umur 25, 27 gitu. Yang spesial apa gitu? Apa nih? Mbak-mbaknya. Apa nih? Susunya gede. Ini harus jujur tak katakan biar ternyata memang intrik-intriknya itu wong jualan. Itu istilahnya sugeng dalu. Sugeng dalu. Nah kok susune ageng iya. marahin das ngelu.
Wis nek kuwi cukup kuwi wae, Itu wis. S3 marketing Ya, gitu ya. ya, itu Cara kan dia bermarketing. cara bermarketing itu karena memang kalau taste-nya enggak begitu enggak Tapi begitu kan cocok tetap lah. laris Mas. Tetap laris karena punya penggemar tersendiri. Itu loh, ya hebatnya gudeg itu begitu. Rasa suka-suka itu penggemarnya macam-macam. Ya, ya. Ada yang mengemari Mbok Sadem, ada yang Haji Ahmad, Mbok Jum, Yujum, segala Ya. macam. Kalau sekarang sentra gudeg kan ada di daerah Micilan. Iya, betul. Sama pemerintah kota dibikinkan, itu daerah sentra untuk gudeg. Itu sak deret gitu, ya laku semua itu, ya laku semua di situ. Ada Burini, ada Yujum, ada siapa-siapa sampai yang kecil aja laku. Itu memang ya di situ yang menguasai pasar ya Yujum, Ya. itu yang menguasai pasar Yujum. Itu kan Jadi semua kebagian rezeki. semua sudah diatur, rezeki ini kan tidak keliru, Ya. ya akan dijatuhkan ke siapa. Kan sebenarnya gudeg itu masih ada Hajah Ahmad yang ada di Barek, itu juga legendaris. Karena Barek itu depannya UGM, Barek itu ya tahu ya, itu juga gudeg-gudeg karena Yujum itu juga di belakangnya Hajah Ahmad. Itu nah Hajah Ahmad ada yang seneng karena lebih manis rasanya, kreceknya lebih pedes gitu. Terus ada gudeg Sagan. Nah, gudeg Sagan itu kan Era-era sekarang. era sekarang ini lah. Ternyata gudeg Sagan ini itu masih saudaraan sama gudeg Permata. Ya, benar. Gitu, hanya lebih tampil beda lah gudeg Sagan itu dengan tempat yang lebih bagus. Ya, terus ada musiknya. Kalau Oh. harganya juga sama, enggak begitu beda jauh. Gudeg Sagan. Udah, itu semua masalah gudegnya. Ya, gudegnya itu aja. Itu aja sudah komplit. Nanti kalau ada request dari konco sajen bisa nanti ya Silakan mau dibikinkan gudeg manggar ya oleh iso digaweke gampang itu. Oke, jadi kita sudah menceritakan gudeg Jogja mulai dari sejarahnya, cara pengolahannya, Bahannya, bahannya, ya, strategi masarkannya cara bermarketing biasa sampai yang yang luar biasa. luar biasa tadi itu. Ini semua bisa menjadikan formasi untuk konco-konco sajen semua. Bahwa Betul, gudeg betul. itu sangat variatif. Variatif ya. Ditemani lauk apa saja Masuk. ya, masuk. Masuk ya. Berarti kalau orang bisa seperti gudeg berarti top itu. Ya, luas, Luas, bisa beradaptasi. ambil, bisa beradaptasi, dia petarung juga ya, karena di lawi opo-opo ya citra rasa gudegnya masih ada, kurang Betul. terus kalah gitu loh. Kalau menurut pakar kuliner, filosofi kenapa gudeg itu dinikmati malam hari? Filosofinya orang Jawa kan menikmati sesuatu itu paling pas dilakukan malam hari. Karena suasananya lebih dapet. Ya, itu disebut mat-matan. Jadi secara santai, pelan-pelan dan dengan perasaan. Mat-matan, artinya face to face gitu tuh, mat-matan itu. Begitulah perjalanan gudeg di Jogja sakjane Yen biyen ngopo. ngopo.